Hola, welcome to our mini podcast. Perkenalkan, nama saya Mikael Kenny Mulyana, bisa dipanggil Mike. Dan pada podcast hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat menarik, Josephine dari ID Next Leader sebagai Director of Public Affairs. Nah, mau nanya nih Kak, dari aku sendiri tuh pernah dengar tentang ID Next Leader. Tapi menurut Kak Josephine tuh ini sebenarnya apa sih? Oke, first of all thank you ya Kak Ya, Mike dan teman-teman for inviting us di sini gitu ya. Nah sebenarnya Indonesia Next Leader atau nama panggungnya itu ID Next Leader ya. Mungkin kita sampai nanti selesai kita sebutnya ID Next Leader aja gitu. oke. Ini sebuah NGO atau yayasan yang base-nya adalah volunteering. Jadi kita tuh full volunteering di sini, kita full relawan jatuhnya. Jadi kita bener-bener nggak dibayar, nggak dapetin benefit as financial kayak gitu, Oke. tapi bener-bener kita pemuda yang punya hati atau punya vision yang sama atau passion yang sama gitu ya. Kita tuh sama-sama pingin untuk kita bisa networking, kita berjejaring, kita membangun sesuatu yang mungkin saat ini orang banyak anak muda ya terutama ya, banyak lihat kayak wah kayaknya kita tuh harus mencari sesuatu yang beneficiary buat kita. Tuh. Tapi kalau kita di sini itu bener-bener karena base-nya volunteering, kita Oke. banyak lakukan kegiatan-kegiatan tuh memang untuk sosial gitu dan Oke. memang untuk membangun bisa dibilang ya bangsa dan negara kita serta generasi mudanya gitu lah. Dan menurut aku pastinya komunitas kayak ID Next Leader ini kan banyak pasti di Indonesia kalau nggak di Jakarta. Tapi apa sih yang bikin ID Next Leader ini beda dari komunitas yang lain? Oke. ID Next Leader sendiri kan sebenarnya juga udah lama ya. Oke. Kita tuh berdiri dari 10 November 2019. Oke. Jadi at that time founder kita namanya Hokop Situngkir itu sempet punya vision. Beliau tuh pingin supaya ada di mana anak-anak muda yang mungkin masih belum punya banyak pengalaman, mereka bisa belajar dari mentor-mentornya yang sudah lebih senior. Jadi memang awalnya itu ID Next Leader punya value itu adalah mempertemukan antara mentor dengan mentee Oke. gitu. So kayak misalnya kita mau ketemu menteri atau kita mau ketemu wakil menteri, itu kan susah ya dan Iya. we have to do a lot of things atau kita harus do something great atau seenggaknya kita harus punya darah biru biasa kata orang untuk kita bisa ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Betul. Tapi ID Next Leader hadir untuk membangun jejaring itu. Jadi Oke. di mana member-member kita bisa ada ikut acara dan mereka bisa ketemu sama mentor-mentor yang kredibel seperti itu. Basically sebagai Gitu. jembatan lah ya. Yes, basically sebagai jembatan, tapi kita juga pingin gitu ya membangun value-nya karena kita punya mission itu di tahun ini gitu ya dan tahun lalu juga itulah kita connecting impactful leaders. Oh, Jadi kita pingin membangun ekosistem di mana kita udah menciptakan nih calon-calon pemimpin yang mereka nggak cuman pintar ngomong, mereka nggak cuman pintar tampil, tapi mereka punya value oke. dan mereka berimpact. Artinya mereka punya sesuatu yang ini loh kita memberikan dampak nyata yang bisa terukur dan bisa dinikmatin sama masyarakat. Oke. Gitu. Nah, ngomongin tentang perkembangan anak muda dan itu pasti kan banyak membutuhkan tentang kolaborasi. Nah, ngomongin tentang kolaborasi itu ID Next Leader itu berkolaborasi dengan SSD. Nah, kenapa kolaborasi ini menurut Kak Josephine sangat penting buat generasi muda? Oke, ini sesuatu hal yang menarik ya karena yayasan collaborate with PT atau sebuah perusahaan gitu ya itu bukan hal yang sebenarnya banyak juga yang kayak gitu ya tapi memang beda gitu rasanya karena memang SSD ini juga terkenal gitu ya dia juga punya banyak segmen di mana memang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, memberikan wawasan, terutama di bidang teknologi digital gitu ya. Apalagi memang barang-barang yang SSD selama ini jual dan pasarkan itu juga banyak sekali gitu ya. Memang fungsionalnya secara langsung itu bisa dinikmatinnya tuh nggak sama semua orang. Iya, betul. Jadi memang dinikmatinnya itu untuk beberapa pihak. Contoh misalnya kayak robot-robot atau kayak misalnya AI machine learning atau yang misalnya kayak digital yang baru-baru di develop kayak Iya. gitu kan itu nggak belum tentu semua orang bisa cicipin dan semua orang bisa langsung wah kita bisa pakai ini. Nah tapi kita semua tahu kan maksudnya kayak anak-anak muda di Indonesia sekarang siapa sih yang nggak punya handphone? Betul. Sekarang siapa sih yang nggak punya gadget?
At least anak-anak umur 2-3 tahun pun juga sudah terpapar sama yang namanya iPad or tablet or something like that gitu kan. Nah, ini bangun awareness kita sih sebenarnya, di mana teknologi dan digital mengambil peranan penting dalam kehidupan kita di beberapa tahun ini, bahkan mungkin sampai beberapa tahun ke depan yang akan datang. Dimana sekarang percepatan AI, terus udah gitu juga ada percepatan digitalisasi, itu semua kan terjadi juga karena percepatan teknologinya itu sendiri gitu. Nah, di sini kita ngelihat ada celah gitu, dimana anak muda ini rentannya bukan berarti mereka menjadi tidak produktif ya, tapi lebih ke arah rentannya karena kita jadinya sulit untuk membedakan lagi gitu, mana yang esensi dan mana yang tidak, mana yang benar-benar harusnya kita tekunin, mana yang itu optional. Jadi kita tuh ngelihat semua aspek, semua lini tuh sekarang gampang kan ya, dari handphone kita tinggal googling, kita tinggal cek di TikTok or Instagram, kita bisa tahu semua informasi kayak gitu. Tapi seberapa banyak sih kita yang tahu kalau teknologi itu harusnya bisa kita manfaatkan, punya potensi yang luar biasa dan peluang yang luar biasa untuk kita bisa berkembang. Contoh misalnya kita bisa tuh sebenarnya sekarang sekolah itu bisa sebenarnya pakai teknologi dan itu mempercepat proses pembelajaran gitu. Nah, contoh lagi misalnya kita tuh bisa membuat segala sesuatu sekarang anak-anak lagi happening banget. Kalau ngerjain tugas kuliah pakai chat GPT. Apapun itu chat GPT. Lewat AI. Ya, lewat AI. Jadi sekarang tuh proses critical thinking itu dipotong. Nah, ini yang membuat kita jadi, wah ini rentannya di sini nih gitu. Jadi kita ngerasa ada kayaknya something yang harus kita obrolin nih, kita kasih tahu nih sama generasi kita bahwa it's okay, AI is good thing gitu loh. AI digital it's a good thing. Tapi jangan lupa bahwa ada esensi di belakang itu, bahwa kita itu harusnya menjadi orang yang mengendalikan teknologi, bukan yang dikendalikan teknologi. That's why kita hadir di sini ya, kita pingin gitu untuk supaya bangun awareness ini bareng-bareng, terutama di digitalnya, supaya kita sama-sama mengerti dan sama-sama ingat terus bahwa kita dengan segala sesuatu yang dipermudah dan dipercepat di tahun-tahun ini, di masa-masa ini, itu bukan menjadi sesuatu hal yang justru malah membuat kita jadi keterbelakangan, tapi membuat kita bisa mempercepat apa yang seharusnya bisa kita capai di beberapa tahun yang mendatang itu. Oke. Berarti tentang tadi itu lebih ke visinya kan, kalau ngomongin tentang visi dan mimpi itu, dari ID Next Leader itu mimpi yang Kak Josephine dan tim lihat untuk 3 sampai 5 tahun ke depan itu apa sih? Oke. Kita sebenarnya jujur banget. Kita tuh pingin sebenarnya mengendorse bahwa kita nih anak muda itu adalah calon-calon atau agen-agen perubahan. Tapi perubahan di sini bukan perubahan yang kayak di zaman-zaman 2014-2015 ya. Di sini perubahan yang kita maksud adalah sekarang kita tahu ya, maksudnya dunia ini sedang dalam quotes and quotes tidak baik-baik saja gitu kan. Perang di mana-mana, perpecahan di mana-mana. Hari ini berapa banyak anak muda yang udah terpapar sama narkoba, berapa banyak yang terpapar sama judi online, dark online financial dan segala macam. Nah, ini adalah hal-hal yang kita pingin perangin di 3-5 tahun mendatang. Kita pingin anak muda itu jadi pionir-pionir bangsa yang bisa berdiri buat bangsanya, buat dirinya bahkan gitu ya. Kalau kita mau ambil scoop terkecilnya, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk mereka tuh bisa yaitu membawa sesuatu yang bervalue, sesuatu yang benar. Kita nggak ikut sama arus yang ada sekarang, tapi kita membawa dampak tersendiri gitu. Nah, ini yang kita lagi coba untuk bisa nggak ya kita bareng-bareng bergerak untuk kita endorse perdamaian, untuk kita endorse yang namanya itu financial yang health gitu, yang bersih gitu, yang clean gitu, healthy financial gitu kan. Nah, bisa nggak kita juga endorse buat teman-teman itu, kita jauhin lah, kita nggak pakai lagi tuh yang namanya kayak obat-obatan, narkoba dan segala macem. Tapi kita justru jadi orang-orang yang berdiri pertama di saat kita tahu di sekitar kita, oh ada yang kayak gitu. Kita mendukung mereka untuk mereka bisa berubah dan mengubah pola hidup itu. Sometimes kan enak ya, maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu tuh justru banyak dinikmatin gitu. Betul. Nah, tapi ini kita lagi bangun supaya gimana sih kita bisa menjadi seseorang yang bervalue dengan cara ya itu 3 itu. Dan terakhir mungkin kalau kita tahu ya, mungkin datanya sedikit tentang SDGs. Kamu tahu tentang SDGs nggak? Nggak tahu tuh. Nah, SDGs itu
sebenarnya lagi happening banget di anak muda Oke. gitu kan. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Oke. Ini adalah ada beberapa poin yang di endorse sama PBB gitu ya untuk seluruh negara gitu yang tergabung di PBB ini. Nah, sustainable itu sendiri kan artinya berkelanjutan ya. Iya. Nah, kita tuh pingin membangun keberlanjutan ini, apa yang udah baik itu supaya tetap bisa dijalankan terus-menerus sampai generasi-generasi mendatang selanjutnya. Nah, dari beberapa poin SDGs ini gitu ya, Indonesia nih sekarang posisinya masih cuma mencakup tuh sekitar 15% lah. 15% dong Kak? Yes, 15% doang. Wow. Meanwhile, sekarang yang paling tinggi itu kalau nggak salah ada di Brazil, dia 84%. Oh. Dan beberapa negaranya kayak Eropa, Amerika, mungkin Asia tuh kayak di China gitu ya, Korea, mereka juga udah mencapai itu angka 40-50% ke atas. Oke. Jadi seberapa jauhnya kita tertinggal gitu loh Iya. tentang keberlanjutan ini. Nah, kita juga lagi pingin endorse ini supaya bisa nggak ya one day duta-duta SDGs itu lahir dari negara kita. Dan kita membawa tema-tema SDGs ini bukan menjadi tema elit, tapi yang bisa dinikmatin sama elitis-elitis aja, tapi ini menjadi tema atau bahasan-bahasan grassroots yang bisa dinikmatin juga sama pendengar-pendengar yang kayak warung kopi, kita lagi ngobrol-ngobrol. Secara general lah ya Iya, Kak ya. kita lagi ngobrol-ngobrol. Lu tahu nggak SDGs sekarang kayak gimana gitu. Jadi kita pingin tuh ada perubahan di situ. Oke. Perbincangan kita pada day pertama ini sangat seru banget ya teman-teman. Jadi stay tune untuk day kedua dan terima kasih Kak Josephine untuk hari ini. Dan kita ketemu lagi di Day 2 Mini Podcast. Thank you. Come and let's join to this event.